Surya Pratama, seorang pengusaha muda berusia 32 tahun dari Surabaya, adalah tipe orang yang tak pernah menyerah pada mimpi. Dengan rambut pendek yang selalu rapi dan mata penuh semangat, ia membawa aura ambisi yang sulit disembunyikan. Namun, di balik senyum optimisnya ada beban berat yang ia pikul. 2 bisnis gagal yang telah menguras tabungannya. Toko tekstil yang bangkrut karena banjir besar dan kafe kecil yang tak pernah ramai pengunjung telah meninggalkan luka pada kepercayaan dirinya dan dompetnya. Keluarganya, terutama ibunya yang cerewet, terus mendesaknya untuk berhenti bermimpi dan mencari pekerjaan kantoran yang stabil. Tapi Surya menolak. Baginya, menyerah sama dengan mengakui kekalahan, dan itu bukan pilihannya. Suatu hari, saat menyeruput kopi hitam di warung langganannya, Surya mendengar kabar dari seorang kenalan bisnis. Sebuah pabrik plastik tua di pinggiran Ponorogo dijual dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar. Pemiliknya ingin cepat lepas tangan, kata kenalannya sambil mengangkat bahu. Katanya sih sudah tak sanggup urus lagi. Surya langsung tersentak. Harga murah, peluang bisnis, ini bisa jadi tiket emasnya untuk bangkit. Tanpa buang waktu, ia menghubungi pemiliknya, seorang pria bernama Pak Hartono, dan mengatur pertemuan untuk melihat lokasi. Perjalanan menuju Ponorogo membawanya melewati jalan-jalan sempit yang dipenuhi sawah dan pepohonan rindang. Namun suasana damai itu perlahan memudar saat ia mendekati lokasi pabrik. Di kejauhan, bangunan tua itu berdiri menyendiri, dikelilingi rerumputan liar yang tak terurus. Cat merahnya sudah mengelupas, memperlihatkan lapisan besi berkarat di bawahnya. Jendela-jendela yang pecah tampak seperti mata kosong yang menatapnya, dan udara di sekitar terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Pak Hartono sudah menunggu di depan gerbang besi yang setengah terbuka. Pria tua itu tampak rapuh, dengan kulitnya yang keriput dan tangan yang sedikit gemetar saat menyapa Surya. "Selamat datang Pak Surya," katanya. Suaranya serak dan terdengar dipaksakan. "Pabrik ini bagus loh, harganya murah banget. Jarang ada kesempatan begini." Namun ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Matanya tak pernah bertemu dengan tatapan Surya, dan ia terus mengusap keringat di dahinya meski angin sore cukup sejuk. Surya yang terlalu fokus pada potensi keuntungan, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai menggelitik di dadanya. "Kenapa dijual murah sekali, Pak?" tanyanya. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Pak Hartono tersenyum kaku, lalu mengalihkan pandangan ke arah lain. "Ya, umur saya sudah tua, sudah waktunya pensiun. Ingin cepat selesai saja biar tak repot." Jawabannya terdengar seperti dihafal, dan Surya merasa ada yang disembunyikan. Tapi ia tak mendesak lebih jauh. Bagaimanapun harga itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Mereka masuk ke dalam pabrik dan seketika udara berubah menjadi pengap. Bau busuk samar menyelinap ke hidung Surya, campuran aneh antara sesuatu yang membusuk dan aroma kimia yang menyengat. Ia mengerutkan hidung tapi memilih diam. Lantai beton dipenuhi debu tebal, dan mesin-mesin tua berdiri diam seperti raksasa yang tertidur. Jaring laba-laba bergoyang pelan di sudut-sudut, dan sinar matahari yang masuk melalui skylight kotor hanya menambah kesan suram tempat itu. Saat berjalan menyusuri gudang, Surya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat ke arah sudut gelap, yakin melihat bayangan bergerak. Tapi saat ia menatap lebih lama, tak ada apa-apa di sana. Mungkin hanya bayangan, gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Pak Hartono yang berjalan di depan tampak semakin gelisah. Ia terus melirik ke arah pintu keluar dan sesekali menggosok tangannya, seolah ingin buru-buru pergi. Setelah tur selesai, Surya berdiri di tengah ruang produksi, membayangkan mesin-mesin itu hidup kembali, menghasilkan plastik berkualitas tinggi yang akan mengisi rekening banknya. "Saya ambil," katanya tiba-tiba, mengulurkan tangan ke Pak Hartono. Wajah Pak Hartono langsung berseri, lega yang tak bisa disembunyikan. Bagus. Besok saya siapkan dokumennya." Ia menggenggam tangan Surya erat-erat, seolah takut Surya akan berubah pikiran. Malam itu saat mengemudi pulang ke Surabaya, Surya merasa campur aduk. Ada kegembiraan karena akhirnya menemukan peluang besar, tapi juga sedikit kegelisahan yang tak bisa ia tepis. Gambar pabrik tua itu terus muncul di benaknya, seperti monster yang menunggu dalam kegelapan. Seminggu kemudian, kepemilikan pabrik resmi beralih ke tangan Surya. Ia tak membuang waktu dan langsung merekrut pekerja lokal untuk merenovasi tempat itu. Rencananya sederhana, bersihkan bangunan, perbaiki mesin, dan mulai produksi dalam sebulan.
Tapi sejak hari pertama, masalah mulai muncul. Para pekerja, yang kebanyakan berasal dari desa-desa sekitar, tampak enggan. Mereka bekerja dengan langkah lambat, sering berhenti untuk berbisik satu sama lain, sambil melirik ke sudut-sudut gelap. Surya memperhatikan, tapi awalnya menganggap itu hanya kebiasaan orang desa yang tak terbiasa dengan kerja keras. Suatu siang, saat ia mengawasi pembersihan ruang utama, Surya mendengar percakapan dua pekerja. "Kamu dengar semalam?" tanya Joko, seorang pemuda kurus, pada rekannya, Pak Budi, pria tua dengan wajah penuh kerutan, mengangguk muram. "Langkah kaki itu lagi. Tempat ini tak beres." Surya mendekat berusaha terdengar santai. "Langkah kaki apa yang kalian bicarakan?" Keduanya saling pandang ragu. Akhirnya Pak Budi berbicara, suaranya pelan. "Pak, ini tempat lama punya cerita. Banyak yang bilang ada sesuatu di sini. Dulu pernah ada kecelakaan. Pak Slamet, operator mesin, mati tertimpa alat. Katanya malam itu dia kerja sendirian." Surya mengerutkan kening. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Itu tak berarti tempat ini berhantu. Tapi bukan cuma itu, sahut Pak Budi. "Ada yang lain. Orang-orang bilang malam di sini tak aman. Ada suara, bayangan, dan bau itu." Ia menunjuk ke arah gudang, tempat bau busuk samar masih tercium. Surya tertawa kecil, berusaha meredakan ketegangan. "Itu cuma bau bahan lama yang tertinggal. Kita bersihkan, semua akan baik-baik saja." Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada yang tak beres. Untuk membuktikan tak ada yang perlu ditakuti, Surya memutuskan menginap di pabrik. Ia menyiapkan ranjang lipat di ruang kantor kecil dekat lantai produksi, membawa lampu senter dan beberapa dokumen untuk dikerjakan. "Kalau aku tak takut, mereka juga akan berhenti takut," pikirnya. Malam itu kegelapan menyelimuti pabrik seperti selimut tebal. Suara-suara kecil mulai terdengar. Derit logam tua, tetesan air dari atap bocor, dan sesekali langkah tikus di dinding. Surya berbaring di ranjang, berusaha tidur, tapi pikirannya tak bisa diam. Tepat tengah malam ia terbangun oleh suara yang lebih jelas. Langkah kaki lambat dan teratur, bergema di lorong kosong. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Langkah itu berhenti sejenak, lalu mulai lagi, lebih dekat sekarang. Surya meraih senter dan melangkah keluar. Cahaya senter menyapu lantai berdebu. Ia menelusuri setiap sudut, tapi tak menemukan siapapun. Saat kembali ke kantor, bau busuk itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, seolah keluar dari dinding itu sendiri. Ia duduk di ranjang, tangan gemetar, tapi berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Keesokan harinya Surya berusaha melupakan kejadian malam itu. Ia bekerja lebih keras, membantu pekerja mengangkut puing dan membersihkan mesin. Tapi sikap pekerja semakin jelas. Mereka menolak lembur, bahkan saat Surya menawarkan bayaran double. "Setelah matahari terbenam, kami pulang," kata mereka tegas. Sore itu Surya menghampiri Pak Budi. "Kenapa kalian semua takut? Ini cuma bangunan tua. Tak ada apa-apa di sini." Pak Budi menatapnya dengan mata lelah. "Pak Surya, kami tahu apa yang kami lihat. Bayangan yang bergerak sendiri, suara-suara aneh dan bau kematian itu. Tempat ini punya masa lalu gelap, tinggalkan selagi bisa." Surya menggeleng. "Aku tak percaya hal-hal begitu. Ini masa depanku dan aku tak akan menyerah karena cerita-cerita konyol." Pak Budi menghela napas. "Semoga Pak benar. Tapi kalau salah, kami tak ingin ada di sini saat itu terjadi." Getaran mesin-mesin yang baru diperbaiki mengisi udara dengan ritme yang stabil, seolah menandakan kemenangan kecil bagi Surya. Setelah berminggu-minggu kerja keras, pabrik plastik tua itu akhirnya hidup kembali. Dentuman logam, deru sabuk konveyor, dan bunyi ritmis dari mesin cetak menciptakan ilusi bahwa segalanya telah kembali normal. Surya berdiri di tengah lantai produksi, dadanya membusung bangga. Dia telah meyakinkan dirinya bahwa kejadian-kejadian aneh di malam-malam pertama hanyalah khayalan, dipicu oleh tekanan usahanya yang nyaris bangkrut. Namun di sudut hatinya, sebuah kegelisahan terus menggerogoti, like bayangan yang menolak pergi meski cahaya matahari bersinar terang. Para pekerja sayangnya tidak seoptimis Surya. Meski produksi telah berjalan, suasana mencekam tetap menyelimuti mereka. Langkah mereka ragu, tatapan mereka sering melirik ke sudut-sudut gelap ruangan. Tempat lampu neon tak mampu menembus kegelapan sepenuhnya. Desas-desus mulai berembus di antara mereka, menyebar seperti asap beracun. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara mesin-mesin, lenyap begitu saja saat didekati.
Alat-alat hilang dari kotaknya, lalu muncul kembali di tempat yang tak masuk akal, seperti di atas rak setinggi 2 meter atau terselip di dalam drum kosong. Dan yang paling mengganggu, perasaan bahwa ada mata tak terlihat yang terus mengintai, menembus tulang belakang mereka dengan dinginnya. Surya mencoba menepis semua itu sebagai omong kosong. Orang-orang desa dan pikiran mereka yang penuh takhayul, gumamnya pada diri sendiri sambil memeriksa laporan produksi. Tapi bahkan dia tak bisa mengabaikan kerusakan aneh yang mulai muncul. Mesin-mesin yang baru diperbaiki itu kini penuh dengan goresan dalam, seperti bekas cakar binatang buas. Padahal pintu dan jendela pabrik selalu terkunci rapat. Mungkin tikus, katanya, meski suaranya sendiri terdengar tak yakin. Ketegangan yang membayang akhirnya meledak pada suatu siang yang terik. Budi, pekerja tua yang pendiam namun rajin, sedang mengoperasikan mesin cetak injeksi ketika teriakan mengerikan menggema, memecah ritme monoton pabrik. Suara itu menusuk, penuh keputusasaan membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Surya berlari menuju sumber suara, jantungnya berdegup kencang, dan pemandangan yang dia temui membuatnya membeku. Tangan kanan Pak Budi tersangkut di antara roda gigi mesin, hancur hingga tak lagi menyerupai tangan manusia. Tulang-tulangnya remuk, dagingnya tercabik, dan darah mengucur deras, membentuk genangan gelap di lantai beton. Tapi yang benar-benar membuat Surya merinding bukan sekadar luka mengerikan itu, melainkan apa yang terjadi pada darahnya. Alih-alih mengalir acak seperti biasa, darah itu seolah hidup, merayap perlahan membentuk pola-pola aneh, spiral yang berputar, garis-garis tajam yang saling silang, menyerupai simbol-simbol kuno yang tak bisa dia pahami. Dalam cahaya lampu pabrik, pola itu tampak berdenyut, seakan memiliki nyawa sendiri. "Matikan mesinnya, cepat!" teriak Surya, suaranya parau. Para pekerja yang terpaku akhirnya bergerak, memutus aliran listrik. Pak Budi ditarik keluar dengan susah payah, wajahnya pucat pasi dan matanya kosong. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat, tapi gambar tangan yang remuk dan darah yang berbicara itu terus bergoyang di pikiran Surya. Pekerja lain hanya berdiri diam. Beberapa berbisik dengan nada ketakutan. Ini bukan kecelakaan biasa. Pasca kejadian, Pak Budi selamat, tapi hanya secara fisik. Mentalnya runtuh. Dia tak lagi bicara, hanya menatap kosong dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Ketika Surya mengunjunginya di rumah sakit, Pak Budi tiba-tiba mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang tak wajar untuk seseorang dalam kondisinya. "Mata merah di kegelapan," bisiknya, suaranya serak dan terputus-putus. "Mereka mengawasi, selalu mengawasi." Lalu dia tersengal, matanya liar. "Wanita itu," dia bilang, "ada perjanjian." Sebelum Surya bisa bertanya lebih lanjut, Pak Budi ambruk ke bantal, mengigau tak jelas. 2 malam kemudian Pak Budi hilang. Tempat tidurnya di rumah sakit kosong, selimutnya terlipat rapi seolah tak pernah disentuh. Perawat bersumpah dia tak mungkin berjalan dengan kondisi seperti itu. Kamera pengawas pun tak menangkap apapun. Polisi datang mencari petunjuk, tapi tak ada jejak. Pak Budi lenyap, seolah ditelan malam. Desas-desus di desa semakin liar. Pabrik itu terkutuk, kata mereka. Surya membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Di tengah kekacauan itu, tidur, yang dulu jadi pelarian Surya, kini berubah menjadi siksaan. Setiap malam, mimpi yang sama menghantuinya. Seorang wanita muncul, berdiri di tengah bayang-bayang pabrik. Pakaiannya compang-camping, robek dan kotor. Wajahnya tertutup bayangan tapi penuh luka dalam. Goresan yang tampak hidup, berdarah perlahan. "Tolong aku," bisiknya, suaranya penuh keputusasaan yang menusuk. "Bebaskan kami." Matanya, kosong namun penuh kesedihan, menatap Surya hingga dia tersentak bangun, keringat membasahi tubuhnya. Bisikan itu terus bergema di telinganya, bahkan setelah dia membuka mata. Surya mencoba mengalihkan fokusnya ke pekerjaan, tapi pabrik seolah memiliki kehendak sendiri. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, derit logam yang tak wajar, langkah kaki pelan di lantai kosong, dan sesekali tawa samar yang membuat darahnya membeku. Produksi terganggu, mesin mati tiba-tiba, dan goresan-goresan baru terus bermunculan, lebih dalam dan lebih ganas. Ketegangan mencapai puncaknya pada suatu malam yang sunyi. Saat memeriksa gudang, Surya menyadari ada yang aneh dengan denah bangunan. Sebuah dinding di sudut tak sesuai dengan cetak biru yang dia miliki. Rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Dia mengetuk dinding itu dan mendengar gema kosong. Dengan bantuan linggis, dia membukanya, dan sebuah pintu tersembunyi terkuak,
memperlihatkan tangga sempit yang menurun ke kegelapan. Udara yang naik dari bawah terasa busuk, bercampur bau tanah lembab dan sesuatu yang membusuk. Surya menyalakan senter, sinarnya gemetar di tangannya. Tangga kayu tua itu berderit di bawah kakinya. Setiap langkah mempertebal rasa takut yang mencekik dadanya. Di dasar tangga, dia menemukan ruangan kecil yang lebih mirip makam daripada ruang bawah tanah. Dindingnya penuh dengan ukiran aneh, mirip pola darah budi, tapi lebih rumit, lebih tua. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja batu. Permukaannya bernoda coklat tua yang mencurigakan. Mungkin darah yang sudah mengering bertahun-tahun. Surya menahan napas. Ruangan ini tak ada di denah dan tujuannya terselubung misteri. Saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh meja batu itu, hawa dingin tiba-tiba menyapu ruangan. Pintu di atasnya membanting tertutup dengan suara menggelegar, mengguncang dinding. Panik melanda. Dia berlari naik memukuli pintu, tapi itu tak bergoyang. Dalam kegelapan yang mencekik, dia mendengarnya. Langkah kaki pelan, teratur, mengelilinginya seperti predator yang mengintai. Lalu, sebuah bisikan dingin dan penuh dendam. Kau tak seharusnya ada di sini. Surya berteriak, melemparkan tubuhnya ke pintu hingga akhirnya terbuka. Dia tersandung keluar, terengah-engah, dan terus berlari hingga berada di luar, di bawah cahaya bulan yang pucat. Pabrik menjulang di belakangnya, jendelanya seperti mata yang tak pernah berkedip mengawasi. Malam itu Surya tak bisa tidur. Rasa bahwa dia telah melanggar batas tak terucapkan menghantuinya. Bisikan wanita dalam mimpinya bercampur dengan peringatan budi tentang mata merah. Saat dia menatap langit-langit kamar, tekad baru mengeras di hatinya. Dia akan mengungkap kebenaran apapun risikonya. Tapi di sudut pikirannya, sebuah suara berbisik pelan, memperingatkan bahwa beberapa rahasia lebih baik dibiarkan terkubur. Surya tak lagi bisa menutup mata dari kenyataan yang mengerikan. Pabrik yang selama ini menjadi kebanggaannya, kini terasa seperti makam hidup, penuh dengan bayangan dan bisikan yang tak bisa dijelaskan. Hilangnya budi, pekerja setianya, serta suara-suara aneh yang bergema di malam hari, membuatnya tersudut pada keputusasaan. Ambisi yang dulu membakar jiwanya kini padam, digantikan oleh rasa takut yang merayap di setiap inci tubuhnya. Ia tahu, jika tak bertindak cepat, nyawanya dan nyawa pekerja lain bisa menjadi korban berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil keputusan terakhir. Memanggil seorang dukun terkenal, Mbah Gito, yang dikenal di desa-desa sekitar sebagai ahli dalam menghadapi dunia gaib. Mbah Gito tiba di pagi yang kelabu. Langit tertutup awan tebal seolah meramalkan nasib buruk. Pria tua itu tampak sederhana, mengenakan kain lusuh dan membawa tas tua berisi peralatan ritual. Sebatang kayu berukir, lilin hitam, dan beberapa botol kecil berisi cairan keruh yang tak bisa Surya tebak isinya. Matanya yang tersembunyi di balik kerutan wajah memancarkan ketenangan yang aneh, namun juga kebijaksanaan yang membuat Surya merasa kecil di hadapannya. "Tunjukkan aku ruang bawah tanah itu," kata Mbah Gito dengan suara serak, tanpa basa-basi. Surya mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang hanya dengan mengingat tempat itu. Mereka berdua menuruni tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Udara di sana terasa berat, dingin menusuk tulang, dan bau busuk yang menyengat, campuran darah kering, tanah lembab, dan sesuatu yang membusuk, segera memenuhi paru-paru mereka. Mbah Gito menyalakan lilin hitamnya, nyala kecil itu berkelip lemah di tengah kegelapan yang pekat. Cahayanya menerangi dinding yang penuh dengan ukiran aneh, simbol-simbol melingkar yang tampak seperti mata, dan garis-garis yang menyerupai aliran darah. Surya merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap mengikuti langkah Mbah Gito yang mantap menuju pusat ruangan. Di sana berdiri sebuah altar kuno dari batu kasar. Permukaannya dipenuhi noda coklat tua yang mengering, membentuk pola yang mengerikan seolah darah pernah mengalir bebas di atasnya. Di sekitar altar, tulang-tulang manusia berserakan, tengkorak yang retak, tulang paha yang patah, dan beberapa potongan kecil yang masih menempel sisa daging kering. Di tengah altar, sebuah patung kecil dari tanah liat menatap mereka dengan ekspresi mengerikan. Wajahnya terdistorsi, mulutnya terbuka lebar dalam jeritan bisu, dan sepasang mata dari kristal merah bersinar aneh, seolah hidup dan mengawasi setiap gerakan mereka. Mbah Gito mendekati altar itu, tangannya yang keriput menyentuh permukaan batu dengan hati-hati. Tiba-tiba, ia menarik napas tajam dan mundur, wajahnya memucat. "Ini tempat pesugihan," katanya. Suaranya bergetar oleh kengerian yang tersembunyi.
Disinilah mereka melakukannya, mengorbankan nyawa untuk kekayaan. Surya menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Maksud Mbah, nyawa manusia. Mbah Gito mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari patung itu. Pemilik sebelumnya, orang yang membangun pabrik ini, membuat perjanjian dengan entitas gelap. Ia menawarkan nyawa pekerjanya sebagai tumbal. Setiap kematian disembunyikan sebagai kecelakaan kerja, mesin yang jatuh, kebakaran kecil, atau hal-hal yang tak pernah dicurigai. Darah mereka diserahkan kepada makhluk ini. Ia menunjuk patung itu sebagai ganti kekayaan yang melimpah. Surya merasa perutnya mual. Ia membayangkan para pekerja yang datang dengan harapan mencari nafkah, tanpa tahu bahwa mereka berjalan menuju kematian yang direncanakan. Tapi, kenapa roh-roh itu masih di sini? Kenapa mereka tak pergi? Ritualnya gagal, jawab Mbah Gito. Suaranya penuh kepastian. Entah pemiliknya melanggar janji, atau ada kesalahan dalam persembahan. Roh-roh korban tak bisa menyeberang ke alam baka. Mereka terperangkap di sini, dipenuhi amarah dan dendam. Kini, mereka bukan lagi arwah biasa. Mereka menjadi entitas jahat yang haus akan balas dendam. Mbah Gito mengeluarkan sebatang kayu berukir dari tasnya dan mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Surya. Ia menaburkan abu dari kantong kecil ke sekitar altar, mencoba membentuk lingkaran perlindungan. Aku akan mencoba membersihkan tempat ini, katanya. Tapi kita harus cepat. Namun sebelum ia selesai, angin dingin tiba-tiba menyapu ruangan, memadamkan semua lilin dalam sekejap. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya cahaya senter Surya yang tersisa, dan itu pun mulai berkedip-kedip seolah kehilangan daya. Suara gemerisik terdengar dari sudut-sudut, seperti cakar yang menggores batu, diikuti oleh desisan rendah yang membuat jantung Surya hampir berhenti. Mbah Gito mempercepat rapalannya. Suaranya semakin keras, tapi ada nada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Tiba-tiba patung di altar itu bergetar. Mata kristalnya tampak berkedip lebih terang, dan dari kegelapan, sebuah kekuatan tak kasat mata menerjang. Mbah Gito terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam dinding dengan suara keras yang menggema. Ia mengerang kesakitan, dan dalam cahaya senter yang lemah, Surya melihat luka-luka mengerikan muncul di tubuh dukun itu. Cakar dalam merobek kulitnya, darah segar mengalir deras dari lengan, dada, dan wajahnya. Darah itu tampak terlalu banyak, terlalu cepat, seolah ada sesuatu yang sengaja mempermainkan nyawanya. "Keluar, sekarang!" teriak Mbah Gito, suaranya penuh kepanikan yang tak biasa. Surya berlari mendekati dukun itu, menariknya menuju tangga. Mereka tersandung naik, langkah mereka kacau oleh teror. Saat mencapai pintu, Surya merasa ada sentuhan dingin di pergelangan kakinya, seperti jari-jari es yang mencoba menahannya. Tapi ia berhasil menutup pintu dengan keras. Dari balik pintu terdengar suara benturan keras dan raungan marah yang membuat dinding bergetar. Di luar, Mbah Gito terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Luka-lukanya tampak mengerikan. Daging yang robek memperlihatkan otot dan tulang di beberapa bagian. Tapi yang lebih menakutkan adalah matanya, penuh dengan ketakutan yang mendalam. "Kutukan ini terlalu kuat," katanya lemah. "Entitas itu, aku tak bisa melawannya. Roh-rohnya haus, dan mereka tak akan berhenti." "Apa yang mereka inginkan?" tanya Surya, suaranya gemetar. Mbah Gito menatapnya dengan tatapan kosong. "Balas dendam, atau nyawa baru untuk menggantikan mereka. Tinggalkan tempat ini, Nak Surya, sebelum kau jadi bagian dari mereka." Surya membantu Mbah Gito pergi, tapi hatinya terbelah. Pabrik ini adalah hidupnya, investasi seluruh tabungan dan mimpinya. Ia tak bisa begitu saja menyerah. Tapi setelah apa yang baru saja dilihatnya, ia mulai ragu apakah nyawanya sepadan dengan semua ini. Setelah kepergian Mbah Gito, suasana di pabrik berubah menjadi lebih mencekam. Surya tak lagi bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan altar dan patung itu menghantuinya. Tapi mimpi bukan satu-satunya yang mengejarnya. Teror nyata mulai merasuki hari-harinya. Suatu malam saat ia duduk di kantor kecilnya, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Langkah itu berat, disertai bunyi gesekan seperti sesuatu yang diseret. Ia mengintip keluar, tapi hanya melihat bayangan gelap yang lenyap di balik mesin-mesin tua. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Namun keesokan harinya ia tak bisa lagi menyangkal. Saat ia masuk ke kamar mandi pabrik untuk mencuci muka, ia melirik cermin di atas wastafel. Bukan wajahnya yang terpantul di sana,
melainkan wajah seorang pria asing. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong dan hitam dan separuh wajahnya hancur. Tulang pipi terlihat menyembul dari daging yang robek, darah mengalir perlahan dari luka-luka itu. Pria itu membuka mulutnya, memperlihatkan gigi yang patah dan gusi yang berdarah, lalu berbisik dengan suara serah, "Kau berikutnya." Surya tersentak mundur, dan cermin itu pecah berkeping-keping tanpa disentuh. Dari dinding di belakangnya, darah segar mulai merembes, mengalir perlahan seperti air dari retakan, membawa bau busuk yang tak tertahankan. Ia berlari keluar, tapi penampakan itu tak berhenti. Di sudut matanya ia melihat sosok-sosok lain. Seorang wanita dengan leher yang terputus, kepalanya bergoyang-goyang di atas pundaknya. Seorang anak kecil dengan mata yang dijahit tertutup, benang hitamnya basah oleh darah. Dan seorang pekerja dengan tubuh terbakar, kulitnya meleleh hingga memperlihatkan tulang. Mereka semua menatapnya, mata mereka penuh kebencian, seolah menyalahkannya atas penderitaan yang tak pernah ia sebabkan. Surya merasa akalnya perlahan terkikis. Ia tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Setiap sudut pabrik tampak hidup, setiap suara terdengar seperti ancaman. Darah terus muncul, di lantai, di dinding, bahkan di tangannya meski ia tak terluka. Ia tahu kutukan ini tak akan berhenti sampai menelannya utuh, atau sampai ia menemukan cara untuk memutusnya. Surya duduk di meja kayu tua di kantor kecilnya yang terletak di sudut pabrik. Tangan kanannya gemetar saat mencoba mengetik iklan penjualan di laptop yang layarnya terus berkedip-kedip, seolah-olah mesin itu pun ikut mengejek usahanya yang sia-sia. Sudah berminggu-minggu ia memasang iklan, menelepon calo properti, bahkan menawarkan harga yang jauh di bawah pasaran, tapi tak ada satupun yang mau mendekati pabrik ini, apalagi membelinya. Para calo yang biasanya rakus pada peluang murah, hanya menggeleng dengan wajah pucat. "Tempat itu angker," ujar salah seorang dengan suara bergetar. Tak ada yang mau berurusan dengan kutukan. Surya mencoba menertawakan omongan itu, tapi tawanya terhenti di tenggorokan. Terasa kering dan kosong. Dalam hati, ia tahu ada kebenaran di balik kata-kata mereka, meski ia mati-matian menyangkalnya. Pabrik yang dulu ramai dengan deru mesin dan suara pekerja kini hening, seperti makam yang ditinggalkan. Mesin-mesin besar yang pernah menjadi kebanggaannya kini tertutup debu tebal dan jaring laba-laba yang bergoyang pelan ditiup angin. Para pekerja telah lama pergi, meninggalkan Surya sendirian setelah kejadian mengerikan yang menimpa Pak Budi, yang jatuh ke mesin penggiling hingga tubuhnya hancur, dan Mbah Gito, dukun tua yang ditemukan tergantung di rumahnya, dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Kini, bangunan luas itu terasa seperti penjara raksasa yang mengurungnya. Atau lebih buruk lagi, jebakan yang sengaja dirancang untuk menjeratnya hingga akhir hayat. Malam demi malam tidur menjadi hal yang Surya takuti. Setiap kali matanya terpejam, suara tawa mengerikan menggema di kepalanya. Tawa yang dalam, berat, dan penuh kebencian, seolah berasal dari dunia lain. Suara itu merayap masuk ke pikirannya, menggerogoti kewarasannya seperti tikus yang menggigiti kayu lapuk. Di siang hari, ia sering terhuyung-huyung. Pandangannya kabur, dan ia mulai kesulitan membedakan mana khayalan dan mana kenyataan. Bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya. Suara langkah kaki pelan mengikuti di belakangnya. Tapi saat ia berbalik dengan jantung berdegup kencang, lorong-lorong pabrik tetap kosong. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan cahaya keemasan menyelinap melalui jendela-jendela kotor, Surya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di urat nadi. Di ujung lorong panjang yang menghubungkan ruang produksi dan gudang, seorang anak kecil berdiri diam. Wajahnya pucat seperti mayat yang baru bangkit dari kubur, matanya hitam legam tanpa pupil, dan pakaiannya compang-camping, basah oleh cairan merah yang menetes ke lantai. Anak itu tersenyum, senyum yang mengerikan dengan gigi-gigi tajam berlumur hitam, lalu berlari ringan ke arah sudut lorong, menghilang seolah ditelan dinding. Dengan napas tersengal, Surya mengejarnya, berharap membuktikan bahwa ini hanya halusinasi. Tapi saat ia sampai di sudut, ia hanya menemukan dinding beton dingin yang lembab. Jantungnya berdegup kencang, keringat membasahi dahinya. Ini bukan ilusi, ini nyata, dan ancamannya semakin terasa di setiap nafas yang ia hembuskan. Keputusasaan mendorong Surya untuk kembali mencari bantuan dari luar. Ia tak lagi peduli pada logika atau harga dirinya. Ia hanya ingin bebas dari neraka ini. Dukun selanjutnya yang datang adalah Mbah Sumi, seorang wanita tua dengan punggung bungkuk dan mata tajam. Ia membawa dupa, minyak wangi, dan benda-benda ritual yang tampak asing. Dengan langkah pelan,
Ia berkeliling pabrik sambil merapal doa-doa kuno. Asap dupa membumbung membentuk pola aneh di udara. Tapi tiba-tiba ia berhenti di tengah lorong, tubuhnya menegang. Tempat ini terlalu gelap, katanya dengan suara bergetar. Wajahnya memucat seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Aku tak sanggup. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, ia berbalik dan pergi tergesa-gesa, meninggalkan Surya dalam kebingungan yang membakar. Dukun ketiga Pak Karto tampak lebih berani. Ia datang dengan pedang pusaka berkilau dan sikap penuh percaya diri, mengklaim bisa memotong ikatan gaib yang mengikat roh-roh jahat itu. Ritualnya diadakan di ruang bawah tanah, tempat yang selalu dihindari Surya, karena udaranya terasa berat dan bau amis samar selalu tercium. Di depan altar tua yang penuh noda hitam, Pak Karto mulai melantunkan mantra. Suaranya keras dan penuh wibawa. Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimat terakhir, sesuatu yang tak terlihat bergerak cepat. Tubuh Pak Karto tiba-tiba terangkat ke udara, matanya melebar penuh teror, lalu dihempaskan ke dinding dengan kekuatan mengerikan. Darah menyembur dari mulutnya, dan dalam sekejap matanya tercongkel keluar, bergelantungan di saraf optik yang putus. Surya berteriak, mencoba mendekat, tapi kengerian itu membekukannya. Pak Karto jatuh ke lantai seperti boneka rusak, tubuhnya tak lagi bernyawa. Bau darah dan kematian memenuhi ruangan, dan Surya melarikan diri dengan kaki gemetar, tak berani menoleh ke belakang. Setelah kejadian itu, tak ada dukun yang mau mendekat, meski Surya menawarkan bayaran berlipat ganda. Namanya kini menjadi bisik-bisik di kalangan paranormal, dianggap sebagai pembawa sial yang telah membangunkan kutukan kuno. Ia benar-benar sendirian, terperangkap dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti hidupnya. Setiap usaha untuk melawan kutukan ini berakhir sia-sia, dan Surya merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan mematikan. Dalam keheningan malam, ia teringat pada Pak Hartono, pria yang menjual pabrik ini padanya dengan tergesa-gesa beberapa bulan lalu. Mungkin dia tahu sesuatu, pikirnya. Dengan sisa-sisa harapan yang ia genggam erat, Surya memutuskan untuk mencari alamat Pak Hartono dan menuntut jawaban. Perjalanan mencari rumah itu penuh rintangan. Warga desa yang ia tanyai tampak enggan membantu, menjawab dengan nada pelan dan mata yang gelisah. "Jangan ke sana, nak," kata seorang kakek tua, tangannya gemetar memegang tongkat. Orang yang terlibat dengan pabrik itu tak pernah berakhir baik. Tapi Surya tak punya pilihan lain. Setelah bertanya-tanya dengan susah payah, ia akhirnya menemukan petunjuk. Sebuah rumah tua di ujung desa, tersembunyi di balik deretan pohon beringin yang angker. Rumah itu tampak seperti relik dari masa lalu. Dindingnya retak, atapnya penuh lumut, dan jendela-jendelanya ditutupi kain hitam yang robek. Surya mengetuk pintu kayu yang rapuh, jantungnya berdegup kencang. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua muncul dari baliknya. Wajahnya penuh kerutan, matanya sembab, dan rambutnya yang putih acak-acakan. "Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya serak dan lemah. "Saya Surya," jawabnya dengan hati-hati. "Saya yang membeli pabrik dari Pak Hartono. Saya ingin bertemu dengannya." Wanita itu Bu Marni, istri Pak Hartono, menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Pak Hartono sudah tiada, nak. Meninggal beberapa hari lalu," katanya. Nadanya penuh duka. Surya tersentak. "Meninggal? Tapi dia sehat saat terakhir saya bertemu dengannya." Bu Marni menghela napas panjang, lalu mengundang Surya masuk. Di dalam rumah yang gelap dan pengap, ia mulai menceritakan kisah yang selama ini disembunyikan. "Suami saya bukan pemilik pertama pabrik itu," katanya. Suaranya gemetar. Pemilik pertamanya adalah Pak Syarif, seorang pengusaha kaya yang datang dari kota besar puluhan tahun lalu. Ia membangun pabrik itu dengan tangannya sendiri, tapi ia tak pernah puas. Ia terjerumus ke dalam pesugihan, membuat perjanjian dengan entitas jahat yang ia panggil Si Merah. Surya merasa bulu kuduknya berdiri. "Si Merah?" tanyanya. Suaranya hampir hilang. Bu Marni mengangguk, matanya penuh ketakutan. Entitas itu menjanjikan kekayaan tak terbatas, tapi dengan harga mahal, nyawa manusia. Pak Syarif mengorbankan pekerja-pekerjanya, menyamarkan kematian mereka sebagai kecelakaan. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam kemewahan, tapi Si Merah tak pernah puas. Ia menuntut lebih banyak korban. Ketika Pak Syarif mencoba menghentikan ritual itu, ia dibunuh dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya ditemukan di ruang bawah tanah pabrik, tercabik-cabik hingga tak bisa dikenali.
Surya menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Lalu, bagaimana Pak Hartono mendapatkan pabrik itu? Setelah Pak Syarif mati, pabrik itu dijual murah kepada suami saya, lanjut Bu Marni. Kami tak tahu apa-apa tentang kutukan itu pada awalnya, tapi tak lama kemudian kejadian aneh mulai terjadi. Penampakan, suara-suara, mimpi buruk. Suami saya jatuh sakit, dan sebelum meninggal, ia menyesal telah menjual pabrik itu kepada kamu. Ia ingin memperingatkanmu, tapi tak sempat. Surya terdiam, pikirannya berputar liar. Jadi, sekarang si Merah mengincar saya. Bu Marni menatapnya dengan mata penuh simpati. Ia haus akan nyawa, nah. Ia tak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Tinggalkan pabrik itu sekarang sebelum terlambat. Malam itu, Surya pulang dengan kepala penuh kekacauan. Ia merasa seperti pion dalam permainan maut yang tak ia mengerti aturannya. Di satu sisi, ia tak ingin menyerah. Pabrik itu adalah segalanya baginya. Hasil jerih payah bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, rasa takut menggerogoti hatinya. Ia tahu nyawanya lebih berharga daripada apapun. Tapi meninggalkan pabrik berarti menyerah pada kegelapan yang mengejarnya. Saat ia berbaring di ranjang, suara tawa mengerikan itu kembali muncul. Lebih keras dan lebih jahat dari sebelumnya. Ia menutup telinga, tapi suara itu terus bergema, seolah merobek-robek pikirannya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di lorong rumahnya. Pelan tapi pasti mendekat ke arah kamarnya. Jantungnya hampir berhenti saat sebuah sosok muncul di ambang pintu. Tinggi, kurus, dengan kulit pucat seperti mayat dan mata yang menyala merah darah. Si Merah, bisik sosok itu, suaranya dalam dan penuh dendam. Kau milikku, Surya. Surya terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah keringat. Itu hanya mimpi, tapi teror itu terasa begitu nyata. Ia tahu waktu hampir habis. Jika ia tak menemukan cara untuk melawan kutukan ini, si Merah akan segera mengambil nyawanya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit di atas pabrik tua itu tertutup awan tebal, menghalangi sinar bulan yang biasanya memberikan sedikit ketenangan. Surya berdiri di depan pintu masuk yang berkarat. Tangannya gemetar memegang senter yang cahayanya tak mampu menembus kegelapan pekat di dalam. Bau busuk, campuran karat, tanah lembab, dan sesuatu yang lebih mengerikan memenuhi udara. Ia tahu, di balik dinding-dinding tua itu, sesuatu sedang menunggunya. Si Merah, entitas jahat yang telah menghantui hidupnya, tak akan melepaskannya begitu saja. Selama berminggu-minggu, Surya telah mencoba segala cara untuk mengakhiri kutukan yang menimpa pabrik itu. Dukun-dukun yang ia panggil datang dengan janji manis, tapi satu persatu mereka gagal. Beberapa bahkan kehilangan nyawa dalam prosesnya. Kini, dalam keputusasaan yang memuncak, ia mendengar tentang seorang ustadz kampung bernama Hashim. Orang-orang mengatakan bahwa Ustadz Hashim berbeda. Ia tak mengandalkan mantra atau jimat, melainkan iman dan doa yang tulus. Dengan sisa harapan yang hampir padam, Surya pergi menemuinya. Pondok Ustadz Hashim terletak di pinggir desa, sederhana namun damai. Dikelilingi pohon-pohon besar yang daunnya bergoyang pelan ditiup angin. Pria tua itu menyambut Surya dengan senyum tipis. Matanya yang teduh seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa. Ia mengenakan jubah putih yang sudah usang dan peci hitam sederhana, tapi ada kekuatan tenang yang memancar darinya. Aku sudah tahu kenapa kau datang, Nak Surya, katanya suaranya lembut namun tegas. Masalahmu bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah kutukan yang lahir dari darah dan keserakahan. Surya menunduk, merasa malu dan takut sekaligus. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi, Ustadz. Aku sudah mencoba segalanya, tapi kekuatan itu terlalu besar. Ustadz Hashim mengangguk, lalu menatap Surya dengan penuh makna. Kekuatan gelap memang bisa menguasai tubuh dan pikiran, tapi ia tak akan pernah bisa mengalahkan hati yang tulus dan iman yang kuat. Namun, aku harus jujur padamu, menghancurkan kutukan ini membutuhkan pengorbanan besar. Bukan hanya dariku, tapi juga darimu. Pengorbanan apa, Ustadz? Tanya Surya, suaranya bergetar. Pengorbanan jiwa dan hati. Kau harus melepaskan segala ambisi yang telah membawamu ke jalan ini. Kau harus berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampun atas dosa-dosamu, dan menerima apapun yang terjadi sebagai kehendak Allah. Kata-kata itu menusuk hati Surya. Selama ini ia memang terlalu terpaku pada kekayaan dan kesuksesan, mengabaikan tanda-tanda bahaya demi keuntungan pribadi. Kini ia menyadari bahwa semua itu telah membawanya ke ambang kehancuran. Dengan tekad yang baru ia berkata, "Aku siap, Ustadz. Aku akan ikut apapun yang kau perintahkan." Malam berikutnya mereka kembali ke pabrik.
Udara terasa lebih dingin dan berat, seolah alam sendiri tahu bahwa pertarungan besar akan segera terjadi. Ustadz Hashim membawa sebuah tas kecil berisi Al-Quran, sebotol air suci, dan beberapa lembar kertas bertulisan doa. Ia menyalakan lilin-lilin kecil di sekitar ruang utama. Tempat altar pesugihan disembunyikan di bawah lantai. Cahaya lilin itu tampak lemah di tengah kegelapan yang menyelimuti, tapi Ustadz Hashim tampak tak gentar. "Ritual ini akan membuka tabir antara dunia kita dan dunia mereka," katanya sambil menyiapkan perlengkapan. "Kita harus siap menghadapi apapun yang muncul. Pegang tasbih ini, Nak Surya, dan jangan lepaskan apapun yang terjadi." Surya menggenggam tasbih kayu itu erat-erat, jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seperti prajurit yang akan masuk ke medan perang tanpa senjata, hanya mengandalkan keyakinan. Ustadz Hashim mulai melantunkan doa, suaranya yang dalam dan penuh wibawa bergema di ruangan yang sunyi. Awalnya, tak ada yang berubah. Tapi tak lama kemudian, udara menjadi dingin menusuk. Napas mereka membentuk uap putih di udara. Lampu-lampu tua di langit-langit mulai berkedip, dan suara gemerisik terdengar dari sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul dari lantai, membesar dengan cepat hingga membentuk sosok yang mengerikan. Si Merah berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya tinggi dan kurus, kulitnya pucat seperti mayat yang membusuk, dipenuhi luka terbuka yang mengeluarkan darah hitam kental. Matanya menyala merah terang, memancarkan kebencian yang membakar. Wajahnya mengerikan, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumur darah, dan suaranya menggelegar seperti petir. "Kalian berani mengusikku, manusia lemah?" Surya mundur selangkah, jantungnya hampir berhenti. Tapi Ustadz Hashim tak bergeming. Ia mengangkat Al-Quran di tangannya dan melanjutkan doanya dengan suara yang lebih keras. "Dengan nama Allah, aku perintahkan kau untuk pergi dari tempat ini." Si Merah meraung marah, dan seketika, angin kencang menerpa ruangan, memadamkan lilin-lilin dan melemparkan benda-benda ke udara. Dinding pabrik berguncang hebat, retakan muncul di lantai, dan suara jeritan para korban bergema dari kegelapan. Surya hampir jatuh, tapi ia berusaha bertahan, menggenggam tasbih itu seolah nyawanya bergantung padanya. Di tengah kekacauan itu, sosok-sosok samar mulai muncul dari bayangan. Roh-roh korban pesugihan dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan berdiri di sekitar ruangan. Di antara mereka, Surya melihat wanita dari mimpinya. Pakaiannya compang-camping, wajahnya penuh luka, tapi matanya kini memancarkan tekad. Ia melangkah maju memimpin roh-roh lainnya, dan bersama-sama mereka membentuk lingkaran di sekitar Ustadz Hashim, seolah melindunginya dari serangan si Merah. "Bebaskan kami," bisik wanita itu, suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Hancurkan altar itu." Ustadz Hashim, dengan wajah penuh keringat dan napas tersengal, melanjutkan doanya. Ia mengarahkan tangannya ke arah altar di bawah lantai, dan dari telapak tangannya, cahaya putih samar muncul, menembus kegelapan. Si Merah mencoba menerjang, tapi roh-roh korban menahannya, membentuk dinding tak terlihat yang menghalangi jalannya. Surya, yang awalnya hanya berdiri membeku, merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Rasa takut yang selama ini menguasainya perlahan digantikan oleh keberanian yang tak ia sangka ada. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk menebus kesalahannya. Dengan lutut gemetar, ia berlutut di lantai, menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan tulus dari hati. "Ya Allah, ampuni aku atas segala keserakahanku. Aku telah membutakan diri dengan ambisi, mengorbankan nyawa orang lain demi keuntunganku. Aku mohon, bebaskan tempat ini dari kutukan, dan selamatkan jiwa-jiwa yang terperangkap." Doanya yang sederhana namun tulus itu seolah menjadi percikan yang membakar kekuatan baru. Cahaya dari tangan Ustadz Hashim semakin terang, dan roh-roh korban bersinar lebih kuat. Suara mereka bergabung dalam doa yang harmonis. Si Merah, yang tadinya tampak tak terkalahkan, kini terdorong mundur, tubuhnya mulai retak dan hancur. Dengan teriakan terakhir yang menggetarkan jiwa, Ustadz Hashim mengarahkan seluruh energinya ke altar. Sebuah ledakan cahaya memenuhi ruangan, begitu terang hingga Surya harus menutup matanya. Ketika ia membuka mata kembali, keheningan menyelimuti pabrik. Si Merah telah lenyap, altar di bawah lantai hancur berkeping-keping, dan roh-roh korban perlahan memudar. Wajah mereka kini penuh kedamaian. Ustadz Hashim terduduk lemah di lantai. Napasnya tersengal, luka-luka di tubuhnya berdarah, tapi ia tersenyum tipis. "Kutukan itu telah dihancurkan," katanya. Suaranya lemah namun penuh syukur.
Roh-roh itu kini bebas. Surya berlari mendekatinya, membantu Ustadz itu berdiri. Terima kasih, Ustadz. Aku tak tahu bagaimana membalas budi ini. Ustadz Hashim menggeleng. Ini bukan hanya karyaku, Nak Surya. Ini adalah kekuatan iman dan pengorbanan bersama. Kau telah menemukan jalanmu kembali. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.